Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelas IF06 akan menyampaikan analisis yang telah kami dapatkan dari dampak kebijakan tarif impor ekspor AS terhadap Indonesia dengan menggunakan metode analisis pastel dan strategi nasional untuk mata kuliah lingkungan bisnis tahun 2025. Dampak tarif AS terhadap Indonesia. Dunia saat ini sedang mengalami ketidakpastian arah dalam kompetisi global, khususnya dengan munculnya kebijakan proteksionisme ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat. Kebijakan tarif impor dan ekspor yang diterapkan oleh AS memiliki dampak domino terhadap negara berkembang, termasuk Indonesia. Untuk menganalisis hal yang secara komprehensif digunakan pendekatan pastel, politik ekonomi sosial, teknologi lingkungan dan legal, agar dampaknya bisa ditelaah dari berbagai aspek penting dalam lingkungan bisnis. Dari aspek politik, pengaruh kebijakan tarif itu ada pada tekanan terhadap industri ekspor Indonesia yang bisa mempengaruhi banyaknya jumlah ekspor dari komoditas di Indonesia. Yang kedua, ketidakstabilan nilai tukar dan inflasi. Kenaikan tarif pajak yang tiba-tiba dan menjadi besar itu akan mempengaruhi nilai tukar rupiah dan juga inflasi terhadap mata uang. Yang ketiga, pengaruh terhadap hubungan dagang multilateral. Langkah-langkah strategis buat menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Yang pertama ada diversifikasi mitra dagang. Yang kedua, negosiasi diplomatik dan ekonomi bilateral. Yang ketiga, ada penguatan diplomasi ekonomi. Selanjutnya di bidang ekonomi. Dampak ekonomi tarif Amerika Serikat. 1. Penurunan pertumbuhan ekonomi atau GDP growth rate. Yang pertama, estimasi penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,5 persen poin akibat tarif balasan dari Amerika Serikat. 2. Hal ini menunjukkan ketergantungan sebagian PDB Indonesia terhadap sektor ekspor ke pasar Amerika Serikat. Terus yang kedua, trade balance pressure. Yang pertama, tarif ekspor menyebabkan pendapatan ekspor menurun terutama pada minyak sawit atau palm oil, komponen otomotif. 2. Akibatnya Indonesia menghadapi defisit neraca berjalan yang memburuk dan penurunan cadangan devisa. Selanjutnya yang ketiga, consumption dan investment drag. Yang pertama, kelemahan nilai tukar dan ketidakpastian ekonomi berdampak pada 1. Penurunan konsumsi rumah tangga. 2. Pelaku usaha menunda investasi karena risiko tinggi. Selanjutnya, hal ini memperlambat pemulihan ekonomi jangka menengah. Terus selanjutnya, strategi ekonomi menuju pertumbuhan 8% pada 2029. Yang pertama, diversifikasi pasar ekspor atau diversify export markets beyond the US. 1. Mengurangi ketergantungan terhadap pasar Amerika Serikat yang volatil akibat tarif dan kebijakan proteksionis. Terus yang kedua, percepatan proyek infrastruktur dan digital atau fast track infrastructure and digital projects. 1. Mempercepat. 2. Proyek konektivitas nasional seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara. 3. Digitalisasi ekonomi seperti 5G, data center, dan e-commerce. 4. Pengembangan kawasan industri dan ekonomi hijau. Terus yang ketiga, reformasi fiskal dan regulasi atau draft fiscal and regulatory reforms. 1. Penyederhanaan izin usaha dan peraturan. 2. Reformasi perpajakan dan insentif industri strategis. 3. Meningkatkan efisiensi belanja negara. Perkenalkan, nama saya Dimitro Dumangganesha dari IF06 dengan NIM 24116258. Di sini kita melihat adalah sosial. Higher living cost. Tarif AS menyebabkan kenaikan harga barang impor, termasuk barang konsumsi sehari-hari dan bahan baku industri. Harga barang naik, daya beli turun. Tekanan pada anggaran rumah tangga, khususnya kelas menengah bawah. Potensi peningkatan angka inflasi
konsumsi, worsening poverty and healthy. Daya beli masyarakat menurun, akses terhadap pangan bergizi, layanan kesehatan, dan pendidikan memburuk. Resiko yang akan muncul apa? Yaitu gizi buruk pada anak-anak, kenaikan kemiskinan ekstrim, kesenjangan akses layanan dasar, dan higher living cost. Perluas program yang sudah ada, perluasan bantuan tunai bersyarat seperti program keluarga harapan atau PKH dan bantuan langsung tunai BLT, menambahkan pelatihan keterampilan kerja, skills training untuk meningkatkan daya saing bekerja terdampak PHK. Pendekatan aditif terhadap kelompok miskin baru akibat krisis ekspor. Optimalkan penyaluran digital, transparansi distribusi bantuan, efisiensi dalam operasional anggaran, perkuat tata kelola jaring pengaman sosial. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, saya Radval dari NIM 24123402 akan menjelaskan tentang slide 8 tentang salah satu dampak dari tarif AS terhadap Indonesia tentang khususnya di teknologi dan lingkungan. Kalau yang teknologi ini tuh higher input cost, yang tarif AS itu menaikkan harga hardware, software, dan komponen-komponen teknologi yang akan diimpor. Itu tuh itu bisa menimbulkan efek langsung yang tentunya bisa menurunnya margin keuntungan perusahaan teknologi, dan biaya investasi otomatis akan menjadi lebih mahal. Dan lagi ada slower tax devaluation, kayak keterlambatan dalam adopsi AI juga termasuk, implementasi service juga termasuknya, pengembangan otomatis industri juga akan mungkin keterlambatan juga ya. Terus ada undermine atau spillover, yang di dalamnya itu tuh rantai nilai global, value-nya, change-nya itu yang akan terganggu, sehingga melemahkan riset dan kolaborasi dalam setiap inovasi yang nantinya akan diuji gitu. Sehingga kemudian ada penurunan knowledge atau transfers, jadi dari perusahaan multinasional ke lokalnya. Jadi kayak knowledge transfer dari perusahaan yang dari pusatnya akan lemah ke lokal gitu. Risiko jangka panjangnya penurunan output teknologi dalam negeri. Risiko jangka panjangnya tuh akan turun outputnya teknologi di dalam negerinya. Terus di lingkungan, itu higher clean energy cost, tarif menaikkan harga impor ya baja aluminium, contohnya bahan utama panel surya ya, untuk khususnya untuk dalam pembuatan gadget dan lain-lainnya ya, panel surya dan turbin angin. Akibatnya tuh biaya proyeknya itu tuh bisa mencapai, termasuk melonjak gitu, bisa mencapai harga yang melebihi batas gitu. Terus daya tarik investasinya juga melemah. Kemudian tuh slower green development, keterlambatannya tuh peluncuran proyek energi hijau. Jadi yang tadinya peluncuran proyek energi hijau ini yang bisa memberikan dampak yang besar untuk energi kehidupan gitu, dia bisa peluncurannya bisa terlambat, dan itu menimbulkan dampak yang resiko dalam the green development-nya itu sendiri. Termasuk juga PLTS, PLTB, mobil listrik itu tuh juga peluncurannya juga agak terlambat gitu.
teknologi rendah karbon itu juga termasuk itu. Kalau slower development itu juga termasuk teknologi rendahnya karbon, low carbon tax. Terus yang lain ya, karena hal ini tuh juga bisa mengancam target net zero emission Indonesia tahun di 2060 nanti. Potensi kehilangan momentumnya itu tuh bakalan eh, masuk dalam agenda iklim global yang yang bakalan menghilangkan diplomatik dalam setiap agenda gitu. Dan mungkin itu sih dalam kedua slide dalam teknologi dan lingkungan. Oke, mungkin sebelumnya perkenalkan, nama saya Noval Murtado dengan NIM 24116256. Oke, mungkin langsung saja ke slide selanjutnya, yaitu untuk legal atau hukum dari tarif AS belakangan ini ya. Mungkin dari penggunaan hukum yang tidak biasa, tarif perdagangan dikenakan berdasarkan IEEPA atau The International Emergency Economic Powers Act. Itu yaitu Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional, dan Section 232 yaitu dari bagian dari hukum AS tentang keamanan nasional ya. Terus ini bukan tentang hukum dagang yang biasanya digunakan ya, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan hukumnya. Apakah kebijakan ini sesuai dengan aturan dari WTO itu sendiri ya? Kalau menurut saya ini agak-agak rancu. Oke, mungkin langsung ke kritik terhadap penggunaan darurat nasional, yaitu banyak pihak yang mengkritik bahwa dengan mengklaim ada keadaan darurat nasional, Presiden bisa menggunakan kekuasaan terlalu besar sehingga melewati dari batas kewenangan yang seharusnya. Itu mungkin masalah yang ada di beberapa negara ya itu. Oke, mungkin selanjutnya yaitu dari konsultasi dan penyelesaian sengketa di WTO. Di Indonesia mungkin bisa mengajukan sengketa ke WTO, yaitu World Trade Organization, untuk yaitu organisasi perdagangan dunia, untuk menentang keabsahan dari tarif AS. Karena ini juga, tapi sampai sekarang pun dari pihak Indonesia pun masih berkonsultasi dengan mereka ya, jadi masih tawar menawar, tidak mengajukan sengketa. Mungkin bisa membangun koalisi regional dan multilateral. Mungkin Indonesia bisa memperkuat kerjasama dengan negara-negara lain di kawasan, misalnya dari ASEAN ataupun secara global. Mungkin kalau contoh nyatanya bisa di BRICS ya, itu ada China, Brazil, dan lain sebagainya. Itu mungkin salah satu contoh dari koalisi dari multilateral itu sendiri. Oke, mungkin sekian dari saya. Sekian dari saya.